Pemirsa, unjuk rasa massa pengemudi ojek online di Markas Komando 2 Satpol PP Kota Bandung Rabu sore diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu adanya seorang yang diduga provokator berusaha memperkeruh suasana dan menjadi bulan-bulanan massa pengemudi ojek online. Unjuk rasa massa pengemudi ojek online di Markas Satpol PP Kota Bandung di Jalan Dalem Kaum bermaksud untuk mencari titik terang kasus pemukulan pengemudi ojek online oleh anggota Satpol PP. Namun saat proses mediasi, ada seorang yang diduga provokator menyelinap ke kerumunan massa pengemudi ojek online. Pria yang belum diketahui identitasnya itu kemudian dikeroyok oleh massa. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, Taspen Effendi, mengatakan ada kesalahpahaman antara anggotanya dengan pengemudi ojek online. Kan siapa yang mukul, kan gitu kan? Nah, kalau dia bisa menunjukkan yang mukul ya kita bisa begini. Tapi dengan adanya itu, karena kejadiannya bahwasanya ini anggota saya ada di sini, nah saya juga sebagai Satu PP nanti akan lapor dengan pimpinan. Nah, nanti kita akan berikan sanksi kepada anggota. Permasalahan antara Satpol PP dan pengemudi ojek online telah dimusyawarahkan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, Times melaporkan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap seorang bos perusahaan pelaku pelecehan seksual terhadap 2 karyawatinya. Ya, tersangka mengintimidasi korban dengan mengaku sebagai titisan dewa dan sering membawa senjata tajam di saku celananya. JH, seorang wakil pimpinan perusahaan swasta di Pademangan, Jakarta Utara, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual terhadap 2 orang karyawatinya. Kepada korbannya, JH mengaku sebagai tatung atau peramal dan bahkan titisan dewa. Kedua korban, DF dan EF, mengaku pelecehan seksual dilakukan hampir setiap hari. Dengan alasan mereka memeriksa pekerjaan, pelaku masuk ke ruangan korban. Setelah melihat keadaan sepi, pelaku mendekati meja korban. Pelaku langsung mencium dan memeluk korban. Tak tahan dengan kelakuan bejat atasannya, kedua korban akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaan dan melaporkan atasannya ke polisi. Dia melakukan pelecehan itu di mana, Mbak? Di kantor, Pak, saat misalkan selesai meeting, di ruangan meeting, Pak, saat ruangan itu sepi. Untuk memperkuat bukti, korban diam-diam merekam perbuatan atasannya dengan kamera ponselnya. Gitu. Dan pada saat itu saya lagi sendiri, saya udah benar-benar takut. Dan gimana lagi saya nggak ngerti, maksudnya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi dan nggak bisa. Kalau saya kabur, maksudnya saya kabur, nanti saya gimana gitu, saya takut ya. Jadi saya coba untuk merekam. Saya kerja di depan saya laptop, lalu ada handphone saya. Handphone saya nyalakan video itu full awalnya, cuman pada saat dia datang dan dia melakukan itu dan memaksa, saya juga otomatis takut dia melihat handphone saya dan gimana, jadi ya langsung aja gitu mati. Dia sering membawa-bawa keris di belakang sakunya. Awalnya kedua korban tak berani mengadu karena melihat bosnya selalu membawa senjata tajam di saku celananya. November, dia diperlakukan dirayu bujuk rayu, yaitu dengan cara akan meramal dan sebagainya. Tetapi ada pemaksaan, unsur pemaksaan di dalam bujuk rayu tersebut, yaitu dengan cara menyentuh bagian-bagian vital atau menyentuh organ-organ positif di tubuh korban tersebut. Setelah itu masuk lagi sekretaris kedua, yaitu saudari EF, yang maksudnya sekitar bulan September, juga diperlakukan hal yang sama. Korban-korban ini tidak berani melawan karena mereka melihat bahwa tersangka ini sering membawa senjata tajam di pinggangnya.
Tersangka dijerat pasal 289 KUHP tentang tindak pelecehan seksual dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami di Luwu, Sulawesi Selatan tega membunuh istrinya sendiri. Pelaku mengaku cemburu korban kembali dekat dengan mantan suaminya. Warga Dusun Taruwe, Desa Buangin, Kabupaten Luwu Utara gempar saat mendapat Lince Butu tewas bersimbah darah di pematang sawah. Wanita 46 tahun ini meregang nyawa dibunuh suaminya sendiri, Mardi, warga Dusun Rantebon, Luwu Utara. Pelaku mengaku cemburu saat mengetahui korban kembali dekat dengan mantan suaminya. Saat terlibat cekcok, pelaku yang tidak bisa menahan emosi akhirnya menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga tewas. Nama pelakunya Mardi, 41 tahun. Korbannya istrinya sendiri, namanya Lince Butu, dia berumur 46 tahun. Motifnya si suami ini atau si pelaku cemburu kepada mantan suaminya, suami pertamanya, karena si pelaku ini adalah suami keempat. Jasad korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara pelaku diperiksa intensif dan ditahan di Polres Luwu Utara. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, diduga cemburu buta, seorang pria aniaya warga Wonosari, Surabaya dengan sebilah golok hingga tewas. Ya, dari rekaman kamera pengawas, pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Warga Tenggumung, Gang Dahlia mendadak gempar setelah menemukan Saifuddin, 23 tahun dalam keadaan tewas dengan bersimbah darah di serambi rumahnya. Korban tewas akibat luka bacok cukup parah di bagian perutnya. Peristiwa penganiayaan ini diduga dipicu hubungan asmara korban dengan istri pelaku. Dari rekaman kamera pengawas, istri pelaku datang ke rumah korban dan beberapa saat kemudian pelaku masuk dengan membawa senjata tajam. Pelaku kemudian keluar dan meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor. Berapa orang tadi masuk di rumah? Satu orang. Pakai Satu orang. membawa senjata apa? Pakai senjata golok. Seperti parang, bukan celurit ya. Oh, bukan celurit. Itu di CCTV jelas. Dari hasil olah TKP serta bukti rekaman kamera pengawas, polisi telah mengantongi identitas pelaku berinisial HS dan melakukan pengejaran terhadap HS. Menggunakan senjata tajam. Untuk motif masih kita dalami, sementara dugaan awal adalah motif asmara. Dan diduga juga pelaku merupakan suami sah dari yang perempuan. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di Kota Medan berakhir ricuh. Pedagang berusaha merebut kembali barang dagangan yang diambil Satpol Pamong Praja. Sementara itu puluhan gubuk liar di pinggir rel kawasan Senen, Jakarta Pusat dibongkar paksa petugas KAI. Kericuhan terjadi saat petugas Satpol PP Kota Medan menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Petisah. Pedagang berusaha mengambil kembali tenda tempatnya berjualan yang akan dibawa petugas Satpol Pamong Praja. Pedagang protes karena penertiban dinilai pilih kasih. Mereka juga mengaku tidak melanggar aturan selama berjualan di sekitar pasar. Petugas Satpol PP bersikeras aktivitas pedagang kaki lima melanggar perda larangan berjualan di bahu jalan dan di atas parit. Sebelumnya kita sudah adakan sosialisasi dan kebetulan langsung kita tadi pagi untuk sosialisasi supaya jangan menggelar dagangannya di depan perparkiran dan di depan Pasar Petisah. Tapi kita himbau dengan santun, namun pihak dari pedagang PK5 tidak mengindahkan, Pak. Penertiban pedagang kaki lima menjadi bagian penataan Kota Medan. Razia rutin digelar Satpol Pamong Praja untuk menjaga keindahan kota.
Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Ratusan petugas PT KAI Daop 1 Jakarta menertibkan bangunan liar di sekitar rel Pasar Gaplok, kawasan Pasar Senen, Jakarta. Puluhan gubuk liar yang terbuat dari terpal dan kardus dibongkar paksa petugas. Para penghuni gubuk liar ini langsung mengemasi barang-barang mereka agar tidak diangkut petugas. Selain melanggar aturan, aktivitas warga di sekitar rel dinilai membahayakan baik untuk operasional kereta api maupun warga sendiri. Memang penertiban ini dilakukan merupakan bentuk dari sterilisasi area jalur rel, di mana memang sesuai Undang-Undang 23 tahun 2007 tidak boleh ada aktivitas masyarakat ataupun juga bangunan yang berdiri yang ada di sekitar area jalur rel yang seperti itu. Setelah ditertibkan, PT KAI akan menutup sejumlah dinding beton pembatas yang jebol agar kedepannya tak ada lagi warga yang beraktivitas di sekitar areal perlintasan kereta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Satu anggota Brimo Polri gugur dalam kontak tembak antara pasukan Satgas Madagoraya dengan anggota Mujahidin Indonesia Timur di Pusuk. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.